dari koordinator-koordinator itu terdata, lalu juga dipanggil melalui undangan-undangan yang langsung datang dari pusat, dari fungsional. Ya, mau bagaimana lagi disanggahnya? Karena yang ikut dalam undangan Jamas itu semuanya orang dalam, Pak. Sebagai wujud protes saya sebagai wujud pemikiran kritis saya, setiap saya acara tazkiyah, Bapak masih ingat istilah tazkiyah? Sejak mencuat kasus pelecehan, itu ya, dugaan pelecehan terhadap pegawainya. Yang saya sendiri memang tabayun langsung kepada suami korban dan juga kepada korban. Ya, sebenarnya ini di sana sangat melanggar gitu untuk kontak sama korban dan juga suaminya korban. Tapi karena saya merasakan keganjilan-keganjilan yang sudah berlangsung lama, saya langgar. Saya sengaja melanggar karena saya membutuhkan informasi dari kedua belah pihak, gitu ya. Kalau di sebelah sini begini informasinya, saya cross check lagi kepada korban dan juga kepada suami korban saat itu. Dan didapat banyak informasi dan juga bukti-bukti bahwa benar kalau dibilang ada pelecehan itu memang betul. Itu yang saya simpulkan dari bukti-bukti yang beredar. Kalau kita lihat dari situ, maka kita bisa tahu bahwa psikologi Panji Gumilang itu sebetulnya adalah psikologi seorang imam negara Islam Indonesia. Karena dia ini imam NII, maka dia merasa punya otoritas untuk mentafsirkan ulang agama. Ya, itu kalau kita lihat di sini, maka kita akan tahu kemudian persoalan-persoalan teknisnya. Kalau penyimpangan agama, saya kira sudah sangat terang-terangan. Dugaan penistaan dan kesesatan Panji Gumilang. Didapat informasi dugaan bahwa di dalam Az-Zaitun terdapat ajaran dosa zina akan hilang jika sudah setor uang kepada mereka. Dibongkar langsung sama alumni Al-Zaitun, Panji Gumilang psikopat, santri disuruh telanjang, terus dibeginikan sampai berdarah alama. Jebolan Pondok Pesantren Al-Zaitun sekaligus pendiri Negara Islam Indonesia atau NII. Krisis Center Ken Setiawan membongkar keaslian pimpinan Ponpes terbesar se-Asia Tenggara itu, Panji Gumilang. Dia mengakui Panji Gumilang adalah sosok yang sangat cerdas, buktinya pria paruh baya itu bisa memegang kendali penuh dan mengorganisir dengan rapi ribuan santri di Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat itu. Namun di sisi lain Ken Setiawan menyebut Panji Gumilang psikopat. Panji Gumilang ini orang yang cerdas, tapi bahasa saya masuk ke kategori psikopat, kata Ken Setiawan dilansir populis.id Kamis 29 Juli 2023. Ken Setiawan melanjutkan, selain pandai mengorganisir, Panji Gumilang juga pintar berkamuflase. Dia sangat lihai menutupi semua kesalahannya dengan menampilkan hal-hal baik yang kemudian menjadi sorotan publik. Orang yang bisa menutupi kesalahannya, keburukannya ditutup dengan hal bagus. Satu orang bisa menipu jutaan orang, tuturnya. Dia mampu mengorganisir orang segitu banyak dan mengelola Al-Zaitun yang begitu besar. Dan bukan hanya menipu masyarakat biasa, tapi menipu para pejabat yang hadir ke sana, ke dalam Ponpes Al-Zaitun tambahnya. Ken mengatakan hal yang membuat dirinya sampai menyebut Panji Gumilang adalah psikopat adalah cara-cara dia memberi doktrin kepada bawahannya untuk melakukan kejahatan. Semua santri di Al-Zaitun, kata Ken Setiawan, dididik menjadi perampok. Mereka disuruh mengumpulkan kekayaan untuk membangun Al-Zaitun, tak main-main. Target yang diberikan Panji Gumilang juga sangat besar. Satu santri ditarget 10 miliar rupiah. Dalam sebulan jika tak penuhi target, para santri bakal dihukum cambuk. Dari Panji Gumilang gak menyampaikan silakan ngerampok, silakan nyuri, tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok termasuk orang tua yang belum berbayar itu kafir semua. Dicuri nggak apa-apa, tuturnya. Karena target kita kalau misalnya satu bulan harus bawa 10 miliar rupiah, dapatnya misalnya 1 miliar rupiah. Itu nggak berani pulang kita, kalau pulang lepas baju dicambuk, kalau belum berdarah belum berhenti, tambahnya memungkasi. Masih penyelidikan minggu ini akan diadakan gelar perkara, katanya saat dikonfirmasi Selasa 8 Agustus 2023. Wisnu mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan selama 8 jam terhadap Panji Gumilang pada Senin 7 Agustus 2023 kemarin. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang